Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam FT Manjada Wajada. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru sekalian? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi menyampaikannya tentang cara menentukan KKM pada kurikulum 2013 terbaru. Jadi video ini saya buat karena ada beberapa yang request ya, agar saya bisa menerangkan tentang hal ini, seperti itu. Bagi sekolah yang belum memakai kurikulum Merdeka, pastinya menggunakan kurikulum 2013, yang mana di situ ada KKM. Maka video ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu yang ingin menentukan kriteria ketuntasan minimal. Maka, apa itu KKM? Kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan. Lalu siapa pembuat KKM dalam kurikulum 2013? Maka satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama-sama antara kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Jadi tidak sendiri ya, semuanya harus ikut merumuskannya. Lalu ada 3 aspek dalam merumuskan KKM, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. KKM dirumuskan setidaknya dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Ya, bahasa umumnya intak, ya kan? Kemudian yang kedua, karakteristik mata pelajaran, kompleksitas materi atau kompetensi. Pastinya ya, setiap mata pelajaran akan memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Kalau peserta didik ya pastinya sama ya. Kemudian kondisi satuan pendidikan, daya dukung tentunya juga sama pada proses pencapaian kompetensi. Selanjutnya, bagaimana prosedur penentuan KKM pada pelajaran? Ya, maksudnya pada mata pelajaran. Yang pertama, jadi ada 4 langkah Bapak Ibu guru. Yang pertama, menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik. Intak, ya kan? Intak. Kemudian karakteristik mata pelajaran, kompleksitas materi atau kompetensi. Dan kondisi satuan pendidikan, daya dukung dengan memperhatikan komponen-komponen berikut. Maksudnya nanti ini akan saya sampaikan di slide berikutnya ya. Oke. Jadi untuk menentukan nilai ya, nilai dari aspek karakteristik peserta didik, intak, dan sebagainya nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, menentukan KKM setiap KD. Yang keempat, setelah kita menghitung jumlah KD, kemudian menentukan nilai, ada intak, kompleksitas, daya dukung, lalu setelah kita menentukan KKM setiap KD, maka baru bisa kita menentukan KKM setiap mata pelajaran. Oke. Lalu kita coba membedah ya, satu persatu nih, prosedur ini. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, tadi menghitung jumlah KD setiap mapel. Untuk mengetahui jumlah KD setiap mata pelajaran, setiap guru bisa melihat dokumen kompetensi inti ya, bisa disingkat KI, dan kompetensi dasar, bisa disingkat KD, mata pelajaran tersebut ya, dalam kurikulum yang diatur dengan Permendikbud nomor 24 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Jadi tentunya setiap mata pelajaran akan berbeda-beda. Misalkan mapel matematika, contohnya saja di kelas 10 ya, matematika minat. Untuk KD-nya hanya ada 2 misalkan saja. Dan seterusnya. Lalu yang kedua,
menentukan intak, kompleksitas, dan daya dukung. Oke, mohon diperhatikan Bapak Ibu Guru ya, karena ini sedikit panjang. Oke, jadi untuk karakteristik peserta didik, kita membahas intak dulu ya. Bagi peserta didik, misalkan saja kita ingin menentukan KKM ya di kelas 7 ya, kelas 7. Maka untuk mengetahui karakteristik peserta didik ya kita harus memperhatikan rata-rata nilai rapot SD. Artinya kelas sebelum kelas 7 yaitu kelas 6. Diambilnya ya dari rata-rata nilai rapot SD atau bisa dikombin dengan nilai ujian sekolah SD ya. Dan bisa juga melihat nilai hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP ya. Ini SMP ya. Misalkan kelas 10 ya berarti yang diperhatikan adalah rata-rata nilai rapot SMP, nilai ujian sekolah SMP, atau nilai hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMA. Itu kalau kelas 7 atau kelas 10. Sedangkan bagi peserta didik kelas 8 dan kelas 9, atau misalkan kalau di SMA berarti kelas 11 dan kelas 12, antara lain diperhatikan rata-rata nilai rapot semester-semester sebelumnya. Seperti itu. Berarti di kelas 7 atau di kelas 10. Seperti itu. Itu adalah cara menentukan karakteristik peserta didik, intaknya. Apakah nanti tinggi, ataukah sedang, ataukah rendah. Seperti itu. Oke, kemudian untuk pembahasan tentang karakteristik mata pelajaran, kompleksitas ya, yang dimiliki oleh mata pelajaran itu sendiri, itu adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment ya kan, guru mata pelajaran, melalui forum musyawarah guru mata pelajaran MGMP tingkat sekolah ya, dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Nah, silakan Bapak Ibu Guru bisa musyawarah apakah mata pelajaran ini memiliki kompleksitas tinggi, sedang, atau rendah. Gitu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang daya dukung. Kondisi satuan pendidikan. Daya dukung meliputi antara lain ya, kompetensi pendidik. Ya, ini bisa dilihat dari nilai uji kompetensi guru yang biasanya setiap satuan pendidikan akan mengadakan uji kompetensi bagi guru, baik setiap semester, ya, atau misalkan 3 bulan sekali, atau setahun dilakukan 4 kali dan sebagainya. Itu sesuaikan dengan kebijakan yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Untuk selanjutnya, jumlah peserta didik dalam satu kelas. Ini juga bisa menjadi acuan untuk menentukan tingkatan daya dukung. Kemudian predikat akreditasi sekolah dan kelayakan sarana prasarana sekolah. Oke, setelah kita membahas tentang prosedur penentuan KKM, ya, maka kita coba ya menuju ke contoh kriteria dan skala penilaian penetapan KKM. Untuk memudahkan analisis setiap KD, perlu dibuat skala penilaian yang disepakati oleh guru mata pelajaran. Ini ada contoh ya, contoh yang saya buat. Boleh ditiru oleh Bapak Ibu Guru atau Bapak Ibu Guru bisa memiliki standar sendiri. Tabel kriteria ya, dan skala penilaian penetapan KKM. Aspek yang dianalisis, tadi kan ada 3 ya, kompleksitas, daya dukung, intak peserta didik. Kriteria dan skala penilaiannya seperti ini. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Kompleksitas ya, ketika tinggi, maka untuk skornya di bawah 65. Berbeda dengan daya dukung dan intak. Kalau daya dukung tinggi di antara 80 sampai 100. Kalau rendah kebalikannya seperti itu ya. Oke, kompleksitas. Kalau sedang berarti
skornya 65 sampai 79. Rendah 80 sampai 100. Daya dukung intak sama ya. Kalau tinggi 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, rendah di bawah 65 dan sebagainya. Kemudian untuk tadi kan ada 4 tahap ya, ada 4 tahap ya. 4 tahap lah. Yang 3-nya adalah menentukan KKM setiap KD dengan rumus sebagai berikut. Jadi tadi kan untuk menentukan KKM ada 4 ya. Yang pertama adalah menentukan jumlah KD. Yang kedua adalah menentukan nilai karakteristik peserta didik yang meliputi intak, kemudian kompleksitas, kemudian daya dukung. Nah, yang ketiga, kita menentukan KKM setiap KD dengan rumus sebagai berikut. Oke, jadi KKM per KD, jumlah total setiap aspek. Nah, kemudian dibagi jumlah total aspek. Misalkan, aspek daya dukung mendapatkan nilai 90. Ya. Kemudian aspek kompleksitas mendapatkan nilai 70. Sedangkan aspek intak mendapatkan skor 65. Ya, nanti bisa dilihat tabel ini ya, tabel ini. Oke. Jika bobot setiap aspek sama, ya, maka nilai KKM untuk KD tersebut adalah sebagai berikut. 90 ditambah 70 ditambah 65. Aspeknya kan ada 3 nih, nah, dibagi 3. Artinya KKM-nya bernilai 75. Seperti itu. Nah, setelah kita menentukan KKM setiap KD ya, maka kita akan menuju ke langkah, maksudnya ke prosedur yang keempat. Tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan nih ya, ada beberapa referensi lain. Kalau tadi kan ini ya, pakainya skala penilaian ya, skala penilaian dari 1 sampai 100 ya, 100. Kalau referensi yang kedua ya, ini pakainya dari 1, 2 dan 3 seperti itu. Nah, jadi bisa saya bacakan ya. Di dalam menetapkan nilai KKM KD, pendidik atau satuan pendidikan dapat juga memberikan bobot berbeda untuk masing-masing aspek. Atau dengan menggunakan poin. Kalau tadi kan skala penilaian dari 1 sampai 100 ya kan. Kalau ini poin, skor pada setiap kriteria yang ditetapkan. Nah, tabel kriteria penskoran. Kompleksitas, kalau tinggi 1, sedang 2, rendah 3. Daya dukung intak peserta didik sama. Kalau tinggi 3, sedang 2, rendah 1. Kalau seperti ini gimana? Misalkan, jika KD memiliki kriteria kompleksitas tinggi, berarti kan 1, ya kan? Daya dukung tinggi, berarti 3. Kemudian intak peserta didik sedang, berarti 2. Maka nilai KKM-nya 1 tambah 3 tambah 2 per 9. 9 ini dari mana? Ya ini, kompleksitas daya dukung intak. Kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Kemudian di sini, tinggi, sedang, rendah, ada 3. 3 kali 3, 9. Ini, ya kan? Kemudian dikali 100, sama dengan 66,7. Kita bulatkan saja menjadi rata-ratanya, KKM-nya adalah 67. Jadi ada 2 alternatif ya, bisa memakai skala penilaian ya, 1 sampai 100 ya kan. Tadi misalkan KKM-nya yang paling rendah di bawah 65 itu kurang, atau pakai skala penskoran poin. Ya silakan, nanti Bapak Ibu guru bisa memilih seperti itu. Yang terbaik dan termudah itu bagaimana. Oke. Kemudian setelah kita mencapai tahap ketiga, maka kita menuju ke tahap keempat, yaitu menentukan KKM setiap mata pelajaran. Rumusnya KKM mapel adalah jumlah total KKM per KD per jumlah total KD. Misalkan ya, jumlah KD dalam mapel matematika ada 3 KD. Ini contohnya saja ya, contohnya ada 3 KD ya. KD 1 adalah 90, KD 2 KKM-nya 70, KD 3 adalah 65. Maka KKM mapel matematika
90 ditambah 70 ditambah 65 dibagi 3, ya kan, sama dengan 75. Ini contoh seperti itu. Nah, selanjutnya ini bonus penjelasan ya tentang model kriteria ketuntasan minimal. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, bahwa model kriteria ketuntasan minimal KKM ya, itu ada 2 ya. Yang pertama lebih dari 1 KKM, yang kedua satu sekolah satuan pendidikan itu hanya 1 KKM saja ya. Sehingga satuan pendidikan ya dapat memilih salah satu dari model penetapan KKM tersebut. Oke, kita akan membahas ketika kita memilih lebih dari 1 KKM. Ya. Tentunya ada plus minusnya, ada keuntungan atau kelebihannya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Satuan pendidikan dapat memilih setiap mata pelajaran memiliki KKM yang berbeda-beda. Misalkan KKM IPA 64, KKM Matematika 60, Bahasa Indonesia 75, dan seterusnya, ya kan? Karena lebih dari 1 KKM gitu. Nah, selain itu, KKM juga dapat ditentukan berdasarkan rumpun mata pelajaran, kelompok mata pelajaran. Misalkan rumpun mapel bahasa, kemudian sains atau soshum dan sebagainya, itu juga bisa. Atau misalkan rumpun MIPA, Matematika IPA memiliki KKM 70. Rumpun bahasa, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris memiliki KKM 75. Rumpun sosial, IPS dan PPKN memiliki KKM 80 dan seterusnya. Nah, sehingga ya ketika satuan pendidikan yang memilih KKM berbeda untuk setiap mata pelajaran akan memiliki konsekuensi munculnya interval nilai dan predikat yang berbeda-beda. Ini maksudnya gimana? Yuk kita menuju ke slide berikutnya. Nah, oke. Misalkan nih ya, KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia 75, interval nilainya ya berbeda ya kan nih. Misalkan tuh kurang dari 75, ya kurang. Kalau poinnya 94 berarti sangat baik. Di antara 84 sampai 92 berarti baik dan seterusnya. Nah, kalau matematika KKM-nya 60, intervalnya akan berbeda. Ya kan? Yang kalau ini di bawah 75 kurang, kalau ini di bawah 60 kurang. Dan IPA misalkan 64, di bawah 64 kurang. Padahal kalau misalkan nilainya 63 di sini nih, ya kan? Kalau matematika sudah predikatnya C alias cukup. Nah, kenapa ini berbeda? Kenapa ini berbeda? Ya karena perhitungan panjang intervalnya juga berbeda. Kalau misalkan Bahasa Indonesia, berarti panjang intervalnya dari 100 dikurangi 75 itu berapa? Kemudian 60, 100 dari 60 itu berapa? Misalkan IPA, 100 dikurangi 64 itu berapa? Pastinya kan berbeda. Makanya memiliki interval nilai yang berbeda. Sehingga ya berdasarkan ilustrasi di atas ya, jika peserta didik mendapatkan nilai sama, ya, misalkan 74, ya katakanlah seperti itu, maka mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA, predikatnya bisa menjadi berbeda-beda. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Misalkan nih, mata pelajaran Bahasa Indonesia, nilai KKM 75, Matematika 60, ya, IPA 64. Sedangkan misalkan siswa tersebut ya kan untuk 3 mapel ini mendapatkan poin yang sama 74, 74, 74 ya. Misalkan saja sama seperti itu. Nah, predikatnya akan berbeda. Ketika Indonesia 74 itu kurang, matematika itu sudah baik sekali, IPA itu cukup. Keterangannya tidak tuntas, tuntas, tuntas. Nah, kasus seperti di atas sering menimbulkan masalah. Peserta didik, orang tua, masyarakat luas, dan pengguna hasil penilaian seringkali belum dapat memahami secara utuh, ya kan? Karena KKM per mapel itu berbeda-beda. Sehingga
Solusinya ya satuan pendidikan harus mensosialisasikan dengan jelas kepada semua pihak terkait. Pasti akan melelahkan seperti itu. Butuh waktu dan biaya yang tentunya dikeluarkan oleh satuan pendidikan. Maka kalah menangnya atau untuk amannya ya silahkan kita memilih 1 KKM saja seperti itu. Lalu bagaimana nih? Satuan pendidikan dapat memilih 1 KKM untuk semua mata pelajaran. Setelah KKM setiap mata pelajaran ditentukan, KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah, rata-rata atau modus dari seluruh KKM mata pelajaran. Misalkan, KKM-nya menggunakan ukuran yang sudah lazim, yaitu 60. Berarti predikat cukup dimulai dari nilai 60. Nah, interval nilai dan predikat untuk semua mata pelajaran menggunakan tabel yang sama ya. Nggak seperti tadi tuh ya kan, lebih dari 1 KKM ya intervalnya berbeda karena panjang intervalnya berbeda seperti itu. Nah, misalkan kalau anak mendapatkan poin di bawah 60 ya berarti kurang. Di antara 60 sampai 73 cukup, di antara 74 sampai 87 baik, di antara 88 sampai 100 berarti sangat baik. Oke, Bapak Ibu guru yang sangat hebat-hebat, itulah penjelasan tentang cara menentukan kriteria ketuntasan minimal pada kurikulum 2013. Tentunya ini bisa digunakan bagi sekolah yang belum memakai kurikulum Merdeka 2022. Nantikan video selanjutnya tentang cara menentukan KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. See you next time. Sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.